Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih, terima kasih untuk penyataan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu Tuhan mengizinkan kami boleh ada hingga pada saat hari ini. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan pada kita hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara-saudari, menjadikan kekayaan sebagai tumpuan hidup adalah kesalahan besar. Ada banyak hal di dunia ini yang dapat dilakukan dengan harta yang berlimpah, tetapi Yesus Kristus berkata bahwa kehidupan kita tidak bergantung kepada harta kita. Lihatlah yang terjadi pada saat ini. Kematian sangat dekat, baik kepada orang kaya dan juga kepada orang miskin. Seruan Yesus yang mengatakan berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari kita orang-orang yang percaya. Orang yang tamak akan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan akan merasa dirugikan jika ia harus berbagi harta yang dimilikinya. Ia hanya akan peduli kepada sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan akan melupakan urusan yang lain, termasuk juga melupakan Tuhan. Orang yang tamak patut disebut sebagai orang kaya yang bodoh. Ia merasa kaya padahal ia miskin di hadapan Tuhan. Ia merasa aman padahal hidupnya terancam. Orang kaya yang bodoh, sebagaimana diceritakan Yesus Kristus dalam Alkitab, merasa bangga bahwa ia memiliki banyak kekayaan. Ia bahkan harus merenovasi lumbung-lumbung gandumnya agar ia bisa menyimpan semua harta kekayaannya. Ia berpikir bahwa hidupnya akan santai. Ia memiliki banyak harta yang berlimpah. Ia dapat makan, minum, bersenang-senang sepuasnya sampai pada waktu yang lama. Rancangan itu begitu indah dan terdengar sangat menyenangkan. Tetapi sesaat saja Tuhan katakan hidupnya berakhir, maka matilah ia. Harta kekayaan yang menjadi kebanggaannya hanya akan ditinggal dan ia menghadap Tuhan dalam kemiskinannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekayaan kita tidak semata-mata diukur dari harta benda yang kita miliki di dunia ini. Apakah artinya jika kita memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa kita? Tidak ada. Jika kita hanya disibukkan dengan urusan untuk ketamakan, kekayaan, dan mengumpulkan harta dunia ini, kita hanya akan menjadi orang kaya bodoh yang menghadap Tuhan dalam kemiskinannya. Miskin atau kayanya seseorang bergantung pada relasinya terhadap Tuhan. Imanmu itulah hartamu, kepercayaanmu itulah kekayaanmu. Yesus Kristus itulah tempatmu menggantungkan kehidupanmu. Sedikit atau banyak harta yang kita miliki, syukurilah dan gunakanlah itu pada jalan kebenaran. Jika kamu memiliki lebih, jangan menimbun untuk dirimu sendiri, tetapi berbagilah, menjadi berkatlah bagi sesamamu. Hidupmu memang tidak bergantung kepada kekayaan, tetapi bisa saja harta kekayaan yang kita miliki adalah jalan Tuhan untuk menolong kehidupan orang lain.
Sembari kita bekerja di dunia ini untuk mencukupkan kehidupan kita, kumpulkanlah harta surgawi yang tidak akan pernah kamu tinggalkan sekalipun kematian menghampiri kita. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Ajarilah kami untuk menjauhkan ketamakan, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat yang senantiasa peduli kepada orang lain dan siap untuk berbagi dalam keberadaan yang kami miliki. Tuhan Allah yang di surga, berkatilah kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat mengumpulkan harta kekayaan surgawi. Tuhan memberkati. Shalom.